Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat dan rezekinya dilancarkan. Amin. Nah, teman-teman, di video kali ini sesuai ada yang mau curhat nih, yang sering banget masuk ke kolom komentar atau ke DM. Nah, kasusnya nyata. Dan mungkin di sini ada bunda-bunda atau teman-teman yang juga lagi ada di posisi dimana gaji 4 juta per bulan, kemudian punya cicilan utang 2 juta, dan itu harus tetap makan, masak, bayar listrik, air, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Nah, pertanyaannya, masih bisa hidup nggak sih? Jawabannya bisa banget, asal diatur dengan benar. Nah, di video ini saya akan bahas gimana cara membagi uangnya, gimana prioritas yang harus didahulukan, dan juga ada contoh menu masak mingguan untuk dapur biar tetap ngebul. Namun jangan lupa ditonton video saya ini dan juga jangan di skip agar bunda-bunda nggak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, bunda-bunda dan teman-teman, sebelum kita membajetin anggaran, kita mindset dulu yuk. Gimana hal pertama yang perlu kita luruskan itu adalah mindset. Punya utang itu bukan aib, tapi nggak mengatur keuangan itu yang bahaya. Jadi selama 6 bulan ke depan ini ada cicilan 2 juta, itu adalah prioritas utama. Kenapa? Karena kalau cicilan aman, hati lebih tenang, hidup juga lebih tertata. Dan ingat ya bun, keuangan kecil bukan alasan berantakan. Yang bikin berantakan itu karena nggak dicatat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hitung-hitungnya. Nah, untuk bagian hitung-hitungnya di sini kita lihat ya, ada hitungannya untuk uang masuk dan juga uang keluar yang harus bunda-bunda ketahui ya. Nah, di sini kita bagi dulu di mana udah kita potong dengan cicilan 2 juta. Jadi yang harus kita kelola adalah uang 2 jutanya ya. Jadi sisa uang untuk hidup itu adalah 2 juta rupiah. Nah, di sini saya pakai versi aman dan realistis yang bisa bunda-bunda gunakan. Nah, pembagiannya ada uang makan, ada uang listrik atau transport, ada juga dana darurat atau sedekah. Namun jika bagian item ini ada yang nggak bunda gunakan, itu bisa bunda alihkan ke tabungan atau bisa masuk ke porsi ke bagian makan dan dapur ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita per bulannya itu apa. Nah, ini kita masuk ke bagian gimana cara kita ngatur menunya dengan biaya yang udah kita anggarkan tadi ya. Dimana untuk menu ini bisa bunda-bunda bagi di sini kan anggaran dapur dan makannya hanya 1.200.000 rupiah per bulan. Artinya untuk per minggunya adalah 300.000 rupiah. Jadi kuncinya ada 3. Jangan ganti menu tiap hari, masaknya harus sederhana, belanja mingguan bukan belanja harian. Jadi ingat bunda ya, kita ini bukan pelit, tapi kita lagi berjuang untuk mencukupi kebutuhan kita dengan uang yang ada ya. Jadi kita silakan list untuk menu-menunya ada hari Senin sampai dengan hari Minggu, dimana hari Senin itu bunda-bunda bisa bikin apakah itu tumis tempe, apakah itu diselingi dengan sayur bening bayam. Kemudian hari Selasanya juga ada ayam kecap, ada oseng kol wortel. Kemudian hari Rabu juga ada telur balado, kemudian bisa ditambah dengan sayur sop. Nah, untuk hari Kamisnya bunda-bunda bisa untuk goreng ikan ya, lele goreng atau sambal lalapan. Nah, kemudian ini kita cek dulu nih untuk hari Rabu. Hari Rabu tadi adalah telur balado dengan sayur sop. Ya, itu baru 3 hari. Misalkan bunda-bunda nggak mau belanjanya per minggu, bisa 1 kali 3 hari atau 2 kali seminggu, agar semua bahan yang kita masak itu semuanya fresh dan juga enak. Biasanya saya juga gitu bunda, agar meminimalisirkan anggaran. Misalkan ada beberapa bahan atau ada beberapa stok yang masih ada di kulkas, jadi saya nggak beli lagi. Nah, untuk hari Kamisnya bunda bisa beli lele goreng atau bisa dicampur dengan sambal lalapan.
Kemudian untuk hari Jumatnya bisa kita bikin menu tahu ditambah telur. Kemudian untuk sayurnya juga ada tumis kangkung. Kemudian untuk hari Sabtunya teman-teman bunda-bunda bisa pakai ayam suwir. Kemudian untuk sayurnya bisa tumis sawi ya. Nah, kita lanjut untuk hari Minggunya. Hari Minggunya ini sengaja saya nggak bikin menunya. Biasanya kita di sini bebas. Kadang ada yang pergi holiday, me time, atau mungkin bisa masak dari sisa-sisa stok bahan yang masih ada. Nah, jadi untuk menu kita ini semuanya nggak harus mewah. Yang penting itu kenyang, sehat, dan juga sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi jangan memaksakan anggaran kita dengan anggaran orang lain ya bunda-bunda ya. Karena apa? Di sini kita lebih mementingkan membayar cicilan terlebih dahulu dibandingkan kita hidup bermewah-mewah. Nah, di sini kita lanjut ya untuk di sini estimasi belanjanya di sini saya bikin sesuai dengan di daerah saya dan juga nanti bunda-bunda bisa menyesuaikan dengan belanja di daerah bunda-bunda semua ya. Ada yang lebih murah di saya atau lebih mahal, jadi nanti disesuaikan aja. Dan ingat bunda-bunda, cara untuk mencatat belanjanya setelah kita list semua menu-menunya, teman-teman lihat tuh di hari Senin harus beli apa. Di sini kan ada tumis tempe sama sayur bening bayam. Jadi dicatat di awal dari tempe, bayam, ayam berurutan agar nanti nggak ada yang ketinggalan. Ya, sehingga untuk proses kita masak-masak semuanya sudah tercukupi dan semoga dengan dana yang kita catat ini ada sisanya dan bisa masuk ke tabungan atau ke dana darurat. Nah, di sini teman bunda-bunda cek dulu apa yang saya tulis ini udah sesuai dengan menu-menu yang ada yang saya rekomendasikan untuk bunda-bunda semua ya. Mungkin menu-menu kita ada yang nggak cocok, mungkin ada yang nggak sesuai selera. Ini hanya gambaran aja ya bagi teman-teman atau bunda-bunda, ini hanya gambaran aja yang bisa teman-teman modifikasi ulang. Nah, di sini udah lengkap semua ya yang saya catat dari perlengkapan permasakan per minggunya. Di sini totalnya Rp250.000. Tentunya ada kelebihan ya, ada sisanya dari Rp50.000. Nah, untuk sisanya ini bisa teman-teman masukkan ke tabungan atau ke dana darurat ya. Nah, di sini ada tips supaya bunda-bunda bisa konsisten. Yang bisa teman-teman lakukan di sini adalah catat pengeluaran harian, jangan sering jajan di luar, kemudian masaknya harus sekaligus untuk 2 kali makan, dan ingat tujuan kita awal itu untuk membudgetin itu untuk apa. Jadi pertama pastinya agar utang kita lunas ya. Yang kedua agar kita lebih sehat mengatur uangnya, jangan uang mengatur kita, kita yang mengatur uangnya. Dan ini bisa teman-teman tempel tulisan ini di dapur ya untuk menyemangati. Aku sedang berjuang, bukan kekurangan ya. Itu sebagai motivasi untuk bunda-bunda semua. Nah guys ya, ini ya untuk rekomendasi dari saya gimana cara ngatur gaji 4 jutanya. Gimana untuk 4 juta ini dengan cicilan 2 juta itu memang gak mudah, tapi bukan berarti kita gak bisa. Pelan-pelan 1 bulan lewat, 6 bulan berlalu, dan insya Allah utang pun lunas. Nah, kalau bunda-bunda dan teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, jangan lupa share ke emak-emak yang membutuhkan, dan juga jangan lupa tulis komentar yang seru dan juga pengalaman bunda-bunda, dan nanti akan yang terbaik nanti akan kita bahas di video. Nah, itu dulu informasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.